bersama kami pada episode 2 narasi cerita pendek Sahabat Tanpa Jeda. Hari ini kami punya kumpulan cerita yang lucu, menggelikan, dan tentunya mengocok perut. Jadi siap-siap senam wajah dan perut ya guys, mendengar betapa konyol dan out of the box-nya ide-ide kreatif teman-teman kita ini. Selamat mendengar dan menikmati guys. Ternyata karena Rina Indrawati. Rintik hujan yang kian menderas membuat Tardi mempercepat langkah kakinya menuju halte bus di depan. Sesampainya di sana, hujan pun memuncak. Tardi langsung menuju ke bangku yang berada di sepanjang jalur belakang halte. Tardi duduk dan tak jauh darinya ada dua orang yang menatap lurus ke jalan. Sepintas Tardi melihat dua orang yang terdiam dengan tatapan menerawang entah kemana. Salah satu dari mereka yang menggunakan topi hitam berseru, "Ya Tuhan, makasih deh hujannya." Tardi menoleh memperhatikan pria berkumis itu, sementara orang yang ada di sampingnya tetap terdiam. "Kamu tahu nggak kenapa Tuhan ngasih hujan buat kita?" Pria satunya yang berkacamata itu menimpali, dan tanpa menoleh, pria dengan kumis dan bertopi itu menggeleng. "Itu artinya Tuhan lagi nyuruh setiap jalan untuk mandi," lanjut si pria berkacamata itu. "Kenapa jalanan disuruh mandi?" tanya pria bertopi itu. "Ya kan karena dia udah seharian diinjek-injek habis sama kendaraan." Tardi tersipu terus menyimak. "Ya lagian kenapa tiap hari jalan itu diinjek-injek terus coba?" Si topi menimpali kembali bertanya. "Ya kalau kamu yang diinjek-injek matilah kamu," jawab si kacamata dengan santai. Lagi-lagi Tardi tertawa, tapi tawanya kali ini ditimpali oleh kedua orang tersebut. "Kenapa sih kok ya itu orang tuh bisa ketawa?" Kali ini giliran si kacamata yang mulai bertanya. Tanpa jeda, langsung pria bertopi itu menjawab santai, "Kalau nggak ada yang ketawa ya mana mungkin ada rumah sakit buat orang gila." Tardi mengernyitkan dahi namun tetap berusaha untuk menyimak. "Lagi orang gila tuh kenapa harus diobatin coba?" Si kacamata lanjut bertanya. Lagi-lagi tanpa beban, si topi menjawab, "Ya kalau nggak diobatin bisa jadi wabah itu ntar kayak COVID." Tardi menggaruk kepala yang sebenarnya tak gatal itu sambil ketawa. "Kenapa pula kepala harus digaruk coba?" tanya si topi tanpa menoleh ke arah Tardi. Tardi membesarkan mata merasa aneh. Lah dia tahu aja gue lagi garuk kepala, padahal dia lagi kagak ngadep gue coba. "Ya terus kalau nggak digaruk mau diganti gitu kepalanya pakai kepala sapi apa?" timpal si kacamata. Terheran-heran, Tardi refleks menoleh. Dalam sekejap suasana jadi hening. Hujan tiba-tiba berhenti, dan dari kejauhan terdengar suara sirine berasal dari arah belakang halte. Tardi mengarahkan pandangannya mencari sumber suara, sambil bertanya dalam hati, "Sirene apaan tuh?" Belum sempat Tardi menemukan jawabannya,
Tiba-tiba seorang security ditemani oleh seorang dengan baju perawat datang menghampiri kedua pria itu yang kini sudah dalam keadaan berdiri. "Ram, Wisnu, ayo sini balik ke asrama," seru si perawat itu mengajak. Dan dengan itu mereka bersama mulai berjalan ke arah belakang halte. Tardi penasaran, dan dari jauh ia ikuti langkah orang-orang itu menuju sebuah gedung yang berada di belakang halte. Tempat apaan sih nih? Kok bisa ada perawat sama security datang ngajakin orang balik ke asrama? Membaca tulisan yang tertera pada gerbang yang baru saja orang-orang itu masuki, mata Tardi terbelalak menyadari isi tulisan itu. Panti Rehabilitasi Kejiwaan. Mampuslah gue. Dengan itu, Tardi hanya bisa menepak dahi dan menahan tawa serta gelinya sendiri. Api, Pijat, dan Nasib yang Suka Bercanda. Karya Agustina Eka Rahayu. Namaku Iswara, dan kata orang, hidupku ini seperti komedi yang tak tahu kapan harus berhenti. Aku seorang pria tunanetra, lebih tepatnya low vision, yang tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tua. Mereka pergi merantau, meninggalkanku seperti titik koma pada sebuah kalimat yang belum selesai. Setiap hari rutinitasku sederhana: menunggu pasien pijat datang, menyapu rumah, sambil sesekali mengajak sapu tersebut berbicara, seolah ialah teman paling setia. "Pupu, kamu doang memang yang gak pernah ninggalin aku," kataku suatu pagi. Sapu itu diam saja, mungkin sedang merenung tentang nasibnya yang selalu diinjak. Aku pernah dapat beasiswa dari sebuah universitas. Harusnya itu jadi jalan terang dalam hidupku. Tapi sayangnya, adikku yang lebih lihai dan lebih gesit dalam menghilangkan uang, menghabiskan semuanya. Nasibku memang seperti gorengan di pinggir jalan. Terlihat menjanjikan, tapi seringnya hambur dan berminyak ternyata. Profesi utamaku adalah seorang tukang pijit. Rumahku sering menjadi tempat orang-orang datang membawa pegal, namun pulang membawa cerita. Salah satu pelanggan tetapku, Pak Rudi, selalu datang sambil mengeluh. "Aduh Mas Is, punggungku ini loh habis dikiles truk." Dan selalu pula ku yakinkan Pak Rudi bahwa dengan peganganku akan kubuat punggungnya seperti jalan tol yang mulus, lancar, dan bebas hambatan. Suatu hari aku mencoba memasak mie instan. Kedengarannya sederhana, bukan? Tapi bagi orang sepertiku, itu bagaikan misi rahasia tingkat tinggi. Aku menyalakan kompor dengan penuh percaya diri. Mungkin terlalu percaya diri. Suara pemantik terdengar. Aku coba condongkan wajah untuk melihat apakah api sudah menyala. Dan wush, rambutku tiba-tiba seperti disapa api dengan semangat. "Walah panas sih," teriakku sambil menepuk-nepuk kepala. Aroma rambut gosong memenuhi dapur. Kalau saja ada juri lomba masak di situ, pasti aku sudah dapat penghargaan untuk menu dengan aroma paling dramatis. Setelah kejadian itu, aku belajar satu hal: kompor bukanlah teman yang bisa diajak bercanda. Ya, meski begitu, namun aku tidak pernah benar-benar marah dengan hidup. Bagiku, hidup ini bagaikan panggung sandiwara.
Dan aku adalah seorang aktor yang kadang suka lupa dialog, namun harus tetap tampil. Kesedihan sering datang, tapi aku menyambutnya dengan tawa. Karena kalau nggak ditertawakan, hidup bisa terasa sangat berat dipikul sendiri. Suatu sore, saat aku duduk di teras menunggu pasien yang tak kunjung datang, angin berhembus pelan, seolah membisikkan, "Sabar Iswara, kisahmu belum selesai." Aku tersenyum karena aku tahu bahwa selama aku masih bisa tertawa, aku masih menang. Dan begitulah aku menghabiskan hari-hari, dengan pijatan, dengan hati yang kadang suka sedikit terlalu bersemangat, dan juga dengan nasib yang kadang gemar bercanda. Karena mungkin pada akhirnya hidupku tidaklah sempurna, tapi yang jelas ia tidak pernah membosankan. Operasi Intelijen Sendal Kanan, karya Eva Shakira. Opan sudah mencapai batas kesabarannya. Selama 1 bulan penuh, halaman depan rumahnya telah menjadi TKP pencurian yang paling tidak masuk akal sepanjang sejarah RT 05. Pelakunya bukan seorang maling profesional, melainkan seekor kucing oranye milik Bu Endang yang diberi nama Preman. Dan sesuai namanya, kucing itu benar-benar bertingkah seolah ia penguasa wilayah itu, yang gemar memungut pajak dalam bentuk alas kaki. Pagi itu Opan keluar rumah dengan penuh semangat untuk berangkat kerja. Namun begitu ia melangkah ke teras, matanya terbelalak. Sendal jepit kulit kesayangannya yang bermerek mahal kini hanya tersisa sebelah. Dan lagi-lagi sisi kanan yang menghilang tanpa jejak. Di sudut teras hanya ada sendal kiri yang nampak kesepian dan juga penuh bekas gigitan-gigitan kecil yang seolah-olah mengejek. "Ini kucing ya benar-benar!" teriak Opan frustrasi hingga membuat burung-burung yang tadinya hinggap di pohon semua minggat ketakutan. Dengan melangkah pincang karena terpaksa menggunakan sendal kulit pada kaki satu dan sendal jepit swallow pada kaki lainnya, Opan berjalan meluncur ke rumah Pak RT. Di tangannya, ia menenteng sebuah karung kecil. Pak RT yang sedang asik menyeruput kopi pun langsung tersedak melihat penampilan Opan yang lebih mirip korban selamat bencana alam ketimbang seorang karyawan kantoran. "Pak, saya udah nggak bisa tahan diem lagi ya. Ini tuh udah menyangkut masalah kedaulatan kaki kanan saya," seru Opan sambil menumpahkan isi karungnya ke lantai teras Pak RT. Pak. Belasan sepatu kets, sendal jepit, hingga sendal hotel berjatuhan. Semuanya punya satu kesamaan yang mengerikan. Semuanya adalah bagian kiri. Lihat nih, saya punya koleksi alas kaki sebelah kiri paling banyak di kecamatan. Si Preman tuh kerjanya sistematis banget, Pak. Dia tuh nggak pernah ngambil yang kiri, karena saya yakin dia pasti tahu kalau dia cuma ngambil sebelah, saya nggak akan bisa lapor polisi. Karena buat mereka tuh dianggap nilai kerugiannya receh, padahal mah kalau dikumpulin udah bisa buat beli kambing. Pak RT berusaha keras menahan tawa hingga wajahnya memerah dan berusul, "Ya mungkin aja kamu disuruh buka toko sendal khusus kidal sama Preman." "Lah bukan lucu-lucuan, Pak. Nih ya, saya tuh udah coba ngetes. Kemarin sengaja saya taruh 2 sendal sebelah kiri di depan pintu teras. Bener aja kan? Besoknya masih ada semua ternyata. Tapi taunya apa? Ternyata dia malah nyelonong masuk, ngambil kaos kaki kanan saya lagi dijemur." Tepat ketika Opan sedang berapi-apinya
menjelaskan teori tentang konspirasi kucing oranye itu, si preman lewat dengan santainya di depan pagar Pak RT. Di mulutnya ia menggondol sebuah sendal jepit biru yang masih baru. Opan terpaku karena itu adalah sendal yang baru dia beli dari warung depan beberapa menit yang lalu. Lagi-lagi itu kanan saya, teriak Opan sambil mengejar si kucing dengan lari yang terseok-seok karena perbedaan tinggi pada sol sendal yang ia gunakan. Menyaksikan itu, Pak RT hanya bisa menggelengkan kepala sambil diam-diam menyembunyikan sendal kanannya ke dalam lemari besi. Halo guys, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Gimana? Pecah banget kan nih karya-karya teman kita? Kacau parah. Udah sampai pegel pipi ngebacainnya juga nih, nahan ketawa. Jadi kalau kalian mau update terus dengan keseruan-keseruan tanpa jeda lainnya, jangan lupa ya guys, klik like dan subscribe ke channel Komunitas Tanpa Jeda. Juga kalian bisa join ke sosmed kita pada platform-platform lainnya melalui link yang sudah kami attach di bawah. Nah, sebelum kalian pindah dari video ini, coba guys tinggalin komen. Untuk kegiatan cerpen berikutnya, kalian mau temanya tentang apa guys? Ditunggu komennya. Sekali lagi, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa lagi kita di keseruan-keseruan berikutnya. Peace.